Angin malam berhembus dingin menerpa wajahku, menusuk hingga ke tulang. Namaku Rara, mahasiswa antropologi UGM angkatan ke-2023. Saat ini, aku berada di Dukuh Kerajaan, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Tujuan utamaku meneliti legenda delman pesugihan yang konon menghantui daerah ini. Bukan sekadar penelitian akademis, ini adalah tantangan pribadi. Aku selalu tertarik pada hal-hal mistis. Namun dengan pendekatan ilmiah, aku percaya di balik setiap mitos tersimpan sebuah sejarah dan realitas sosial yang menarik untuk diungkap. Penelitian ini sudah berlangsung selama 3 bulan. Aku telah mewawancarai puluhan warga, membaca berbagai literatur, dan menelusuri arsip-arsip desa. Cerita tentang delman pesugihan selalu konsisten. Sebuah delman tua, tanpa kusir yang jelas, muncul di malam Jumat Kliwon, menjemput siapa saja yang berani menantang takdir. Beberapa saksi mata menggambarkan sosok penunggang gaib yang menyeramkan, berwajah pucat dan mata merah menyala. Tentu saja, sebagian besar cerita itu dibumbui dengan unsur mistis dan tahayul. Namun, aku percaya ada inti kebenaran di baliknya. Ada sesuatu yang perlu diungkap. Malam ini, Jumat Kliwon, aku berdiri di pertigaan dekat pohon beringin besar, tempat yang konon menjadi titik kemunculan delman tersebut. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aroma tanah lembab bercampur dengan bau anyir yang samar-samar tercium. Aku mengenakan jaket tebal, namun tetap saja menggigil. Bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena ketegangan yang kurasakan. Ini bukan sekadar penelitian, ini adalah pertaruhan. Jam menunjukkan pukul ke-23.00, aku memegang erat perekam suara dan kamera. Semua alat sudah siap. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun jantungku berdebar kencang. Aku mengulang-ulang instruksi Mbah Karto, dukun desa yang telah kubicarai beberapa hari lalu. Beliau mengingatkan agar aku tetap tenang, fokus, dan jangan sampai terbawa emosi. Beliau juga memberikan sebuah kalung perak kuno sebagai jimat, meskipun aku sendiri meragukan khasiatnya. Hening, hanya suara jangkrik yang bercicit di kegelapan. Aku fokus pada lingkungan sekitar, mengamati setiap perubahan kecil. Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar. Derit roda kayu yang pelan, tapi pasti. Dari kejauhan, sebuah delman tua muncul dari balik pepohonan. Delman itu tampak usang, kayu-kayunya lapuk, dan roda-rodanya berderit nyaring. Kuda yang menarik delman itu tampak kurus kering, hampir seperti kerangka. Yang paling membuatku merinding adalah aku tidak melihat kusirnya, hanya bayangan samar yang terlihat di balik kegelapan. Ketakutan mulai menguasai diriku. Ini bukan sekadar cerita rakyat, ini nyata. Namun, rasa penasaran yang selama ini membara di dalam diriku masih menyala. Aku mencoba untuk tetap tenang, mengendalikan rasa takut. Aku mengambil beberapa foto dan merekam suara derit roda delman. Delman itu semakin mendekat. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Bau anyir itu semakin menyengat, seperti bau darah. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin menyentuh bahuku. Aku tersentak. Tanpa berpikir panjang, aku berlari sekencang mungkin. Tanpa menoleh ke belakang, aku berlari hingga sampai di rumah, terengah-engah dan ketakutan. Aku masih gemetar sampai sekarang. Apakah itu banner-banner delman pesugihan atau hanya halusinasi? Sampai saat ini, aku masih belum bisa memastikannya. Namun, satu hal yang pasti, pengalaman malam ini telah mengubah pandangan dan pendekatanku. Penelitian ini akan berlanjut, tetapi dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan bijaksana. Aku telah belajar bahwa ada beberapa misteri yang lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri. Napasku masih tersengal-sengal, tubuhku gemetar hebat. Bayangan delman tua itu masih terpatri jelas di benakku. Pengalaman mengerikan di pertigaan maut Desa Tegal Mulyo itu sungguh tak terlupakan. Aku, Rara, mahasiswa antropologi UGM yang nekat, kini merasakan dampak nyata dari rasa penasaranku yang berlebihan. Namun, rasa penasaran itu, walau sedikit terkikis rasa takut,
belum sepenuhnya padam. Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Ada sesuatu yang belum terungkap. Pagi harinya, aku kembali ke lokasi kejadian. Matahari pagi menyinari pertigaan itu, membuat suasana tampak jauh lebih tenang dan damai dibandingkan malam sebelumnya. Namun, jejak ketakutan masih terasa. Aku memeriksa sekitar pohon beringin besar tempat aku menunggu semalam. Aku menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebuah kalung perak kuno tergeletak di atas tanah, tersembunyi di balik akar pohon yang besar. Kalung itu tampak usang, namun tetap terlihat indah. Rantainya terbuat dari perak yang sudah menghitam karena usia, dengan liontin berbentuk bulan sabit yang dihiasi ukiran rumit. Ukirannya sangat detail, menggambarkan berbagai simbol yang tak kukenali. Aku mengambil kalung itu dengan hati-hati. Entah mengapa, aku merasa ada suatu ikatan antara kalung ini dengan kejadian semalam. Apakah ini petunjuk? Apakah ini sebuah pesan? Aku membawa kalung itu ke rumah. Aku membersihkannya dengan perlahan, mencoba untuk mengungkap detail ukirannya. Aku memperhatikan setiap simbol dengan seksama. Ada simbol matahari, bulan, bintang, dan beberapa simbol lain yang tampak seperti huruf kuno Jawa. Aku mencoba mencari informasi tentang simbol-simbol tersebut di internet dan beberapa buku kuno Jawa yang kupunya. Pencarian informasi membawaku pada kesimpulan sementara. Simbol-simbol tersebut tampaknya berkaitan dengan ritual pesugihan. Beberapa simbol menunjukkan hubungan dengan kekuatan alam, sementara yang lain tampak seperti mantra atau jimat. Aku semakin yakin bahwa kalung ini bukan sekadar perhiasan biasa. Ini mungkin merupakan artefak penting yang berkaitan dengan legenda delman pesugihan. Aku kembali menemui Mbah Karto, dukun desa yang telah banyak membantuku selama penelitian. Aku menunjukkan kalung perak itu kepadanya. Wajah Mbah Karto tampak serius. Ia mengamati kalung itu dengan seksama, kemudian mengangguk pelan. Ini kalung pusaka, kata Mbah Karto dengan suara lirih. Kalung ini pernah dimiliki oleh Mbah Darmo, orang yang menghilang setelah menaiki delman itu puluhan tahun lalu. Mbah Karto menceritakan kisah. Mbah Darmo, ia adalah seorang petani kaya yang rakus akan kekayaan. Ia melakukan ritual pesugihan dengan bantuan seorang dukun jahat. Ritual tersebut melibatkan delman pesugihan. Setelah ritual selesai, Mbah Darmo menghilang tanpa jejak. Kalung ini adalah satu-satunya barang yang tersisa darinya. Kalung ini menyimpan kekuatan gaib, lanjut Mbah Karto. Ia bisa menarik perhatian roh-roh jahat. Mungkin itulah sebabnya kau menemukannya di dekat tempat kejadian. Mbah Karto memperingatiku agar berhati-hati. Kalung ini bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Ia menyarankan agar aku menyimpan kalung itu dengan aman dan tidak memakainya. Ia juga menyarankan agar aku melanjutkan penyelidikan dengan lebih hati-hati dan bijaksana. Aku mengangguk setuju. Rasa penasaranku masih membara, tetapi kini disertai dengan rasa waspada yang lebih besar. Aku menyadari bahwa penelitian ini lebih berbahaya dari yang kubayangkan. Petualangan ini baru saja dimulai, dan aku masih memiliki banyak hal yang harus diungkap. Jejak misterius kalung pusaka ini telah membuka babak baru dalam penyelidikanku. Hari-hari berlalu setelah penemuan kalung perak kuno itu, dan rasa penasaranku semakin membara. Kalung yang kutemukan di dekat pohon beringin itu seolah menjadi magnet yang menarikku untuk menggali lebih dalam tentang legenda delman pesugihan. Aku, Rara, mahasiswa antropologi UGM, merasa bahwa kalung ini bukan sekadar artefak biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih misterius, yang harus diungkap. Setelah berbincang dengan Mbah Karto, dukun desa yang bijaksana, aku merasa perlu untuk kembali menemuinya. Mbah Karto adalah sosok yang dihormati di desa ini. Dikenal karena pengetahuannya tentang tradisi dan kepercayaan lokal. Ia adalah orang yang tepat untuk membantuku memahami lebih dalam tentang kalung ini dan hubungannya dengan delman pesugihan. Pagi itu, aku berangkat menuju rumah Mbah Karto. Jalan setapak menuju rumahnya dikelilingi oleh sawah yang hijau dan subur. Suara burung berkicau dan angin sepoi-sepoi membuat suasana terasa damai. Namun, di dalam hatiku ada rasa cemas yang tak bisa kuhilangkan. Apa yang akan Mbah Karto katakan tentang kalung ini?
Apakah ada bahaya yang mengintai? Sesampainya di rumah Mbah Karto, aku disambut dengan senyuman hangatnya. "Rara, anakku, apa kabar?" Tanyanya sambil mengajakku masuk ke dalam rumahnya, yang sederhana namun penuh dengan barang-barang antik. Dinding rumahnya dipenuhi dengan foto-foto tua dan berbagai jimat yang menggantung di sana-sini. Aku menunjukkan kalung perak itu kepadanya. Mbah Karto mengamati kalung itu dengan seksama. Matanya menyipit saat melihat yukeran-yukeran yang rumit. "Kalung ini memiliki kekuatan," katanya pelan. "Ia adalah pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak yang percaya bahwa kalung ini bisa menarik perhatian roh-roh, baik yang baik maupun yang jahat." Aku terkejut mendengar penjelasannya. "Apa maksudnya, Mbah? Apakah kalung ini berbahaya?" tanyaku. Suaraku bergetar. "Kalung ini bisa menjadi jimat pelindung, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk bagi kekuatan jahat jika tidak digunakan dengan bijak," jawabnya. Mbah Darmo, pemilik kalung ini sebelumnya, menggunakannya untuk ritual pesugihan. Ia terjebak dalam keserakahan dan akhirnya menghilang. "Jangan sampai kau mengulangi kesalahan yang sama." Kata-kata Mbah Karto membuatku merenung. Aku tidak ingin terjebak dalam keserakahan. Seperti Mbah Darmo, penelitianku bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk memahami dan mengungkap kebenaran di balik legenda ini. "Apa yang harus aku lakukan, Mbah?" tanyaku, berharap mendapatkan petunjuk. "Pertama, kau harus menjaga kalung ini dengan baik. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya tanpa izinmu. Kedua, kau harus melakukan ritual pembersihan untuk menghilangkan energi negatif yang mungkin melekat padanya." "Jelas, Mbah Karto. Aku akan membantumu melakukan ritual itu." Setelah mendengarkan penjelasan Mbah Karto, aku merasa lebih tenang. Ia mengajakku ke halaman belakang rumahnya, di mana terdapat altar kecil yang dikelilingi oleh tanaman herbal. Mbah Karto menyiapkan berbagai bahan untuk ritual, termasuk bunga, air suci, dan dupa. Ia menjelaskan setiap langkah dengan sabar, dan aku mengikuti instruksinya dengan seksama. Saat ritual dimulai, aku merasakan suasana yang berbeda. Angin berhembus lembut, seolah ikut merestui apa yang kami lakukan. Mbah Karto memimpin doa, dan aku menutup mata, berusaha merasakan energi yang mengalir. Setelah beberapa saat, Mbah Karto membuka matanya dan tersenyum. "Ritual ini berhasil. Kalungmu kini bersih dari energi negatif." Aku merasa lega dan bersyukur. Namun, di dalam hatiku, rasa penasaran masih membara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kalung ini akan membawaku pada kebenaran yang lebih dalam tentang delman pesugihan? Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Dengan kalung pusaka di tanganku dan bimbingan Mbah Karto, aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Penelitianku akan berlanjut, dan aku bertekad untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik legenda ini. Setelah melakukan ritual pembersihan kalung pusaka bersama Mbah Karto, rasa penasaranku semakin mendalam. Kalung itu kini terasa lebih dari sekadar artefak. Ia adalah kunci untuk mengungkap misteri yang mengelilingi delman pesugihan. Namun, aku tahu bahwa untuk memahami sepenuhnya, aku perlu mengetahui lebih banyak tentang Mbah Darmo, pemilik kalung sebelumnya, dan kisah tragis yang mengikutinya. Mbah Karto, dengan kebijaksanaannya, menyarankan agar aku mencari tahu lebih banyak tentang Mbah Darmo. Dia adalah sosok yang terkenal di desa ini, tetapi juga menjadi peringatan bagi banyak orang. Katanya, kisahnya adalah kisah keserakahan dan kutukan. Aku memutuskan untuk mengunjungi beberapa warga desa yang mungkin mengenal Mbah Darmo. Dengan semangat yang baru, aku mulai bertanya kepada orang-orang di sekitar. Beberapa warga tampak enggan membicarakan Mbah Darmo, tetapi ada juga yang bersedia berbagi cerita. Salah satu warga, Ibu Siti, seorang nenek yang tinggal di dekat rumah Mbah Karto, menceritakan kisahnya. Mbah Darmo adalah petani yang sangat kaya. Dia memiliki ladang yang subur dan ternak yang banyak. Namun, dia tidak pernah puas. Dia selalu ingin lebih, dan itu membuatnya terjerumus ke dalam praktik pesugihan, ujarnya dengan nada serius. Ibu Siti melanjutkan, dia pergi ke dukun jahat yang memberinya kekuatan untuk mendapatkan kekayaan lebih. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap kali dia mendapatkan kekayaan, dia harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Suatu malam,
Dia menaiki delman pesugihan dan menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, delman itu muncul di malam Jumat Kliwon, menjemput siapa saja yang berani menantang takdir. Kisah Ibu Siti membuatku merinding. Aku membayangkan Mbah Darmo terjebak dalam keserakahan dan akhirnya membayar harga yang sangat mahal. Apakah ada yang pernah melihatnya setelah itu? Tanyaku, penasaran. Tak ada yang tahu. Beberapa orang mengatakan mereka melihat sosoknya di dalam delman, tetapi itu hanya mitos. Yang jelas, delman itu membawa kutukan, jawab Ibu Siti. Setelah mendengar cerita itu, aku merasa semakin terikat dengan kalung pusaka yang kutemukan. Mbah Darmo adalah peringatan nyata tentang bahaya keserakahan. Aku tidak ingin terjebak dalam siklus yang sama. Penelitianku bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk memahami dan mengungkap kebenaran. Kembali ke rumah, aku merenungkan semua informasi yang kuterima. Kalung itu kini terasa lebih berat, bukan hanya karena materialnya, tetapi juga karena tanggung jawab yang menyertainya. Aku harus berhati-hati dan bijaksana dalam setiap langkahku. Malam itu, aku memutuskan untuk meneliti lebih lanjut tentang ritual pesugihan dan bagaimana Mbah Darmo terlibat. Aku membuka buku-buku dan catatan yang kutemukan di perpustakaan kampus. Setiap halaman yang kubaca menambah pengetahuanku, tetapi juga menambah rasa takut. Ritual pesugihan bukanlah hal sepele. Ada banyak risiko dan konsekuensi yang harus dihadapi. Di tengah pencarianku, aku menemukan sebuah catatan tua yang menjelaskan tentang ritual yang dilakukan oleh Mbah Darmo. Ritual itu melibatkan pengorbanan dan pemanggilan roh. Aku merasa ngeri membayangkan apa yang mungkin terjadi jika ritual itu dilakukan dengan cara yang salah. Keesokan harinya, aku kembali menemui Mbah Karto. Mbah, aku ingin tahu lebih banyak tentang ritual yang dilakukan Mbah Darmo. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku, berharap mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Mbah Karto menghela napas panjang. Ritual itu sangat berbahaya, Rara. Mbah Darmo terjebak dalam keserakahan dan tidak mendengarkan peringatan. Dia mengabaikan konsekuensi dari tindakannya. Jika kau ingin melanjutkan penelitian ini, kau harus sangat berhati-hati. Aku mengangguk, menyadari bahwa aku berada di jalur yang berbahaya. Namun, rasa penasaranku tidak bisa dipadamkan. Aku ingin mengungkap kebenaran di balik delman pesugihan dan kalung pusaka ini. Dengan tekad yang kuat, aku bersiap untuk melanjutkan pencarianku. Meskipun aku tahu bahwa jalan di depan mungkin penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang dan berusaha untuk tidak terjebak dalam keserakahan yang sama seperti Mbah Darmo. Setelah mendalami kisah Mbah Darmo dan ritual pesugihan yang mengerikan, aku merasa semakin terikat dengan kalung pusaka yang kutemukan. Kalung itu bukan hanya sekadar perhiasan, ia adalah simbol dari keserakahan dan kutukan yang mengintai. Rasa penasaranku semakin membara, dan aku tahu bahwa untuk memahami sepenuhnya, aku harus menggali lebih dalam tentang simbol-simbol yang terukir di kalung tersebut. Malam itu, aku duduk di meja belajarku, dikelilingi oleh buku-buku dan catatan yang telah kutulis. Lampu meja menyinari ruanganku dengan cahaya hangat, tetapi bayangan di sudut-sudut ruangan tampak menakutkan. Aku membuka buku catatan yang berisi informasi tentang simbol-simbol kuno, berharap menemukan petunjuk yang bisa membantuku memahami kalung itu. Satu persatu, aku mencatat simbol-simbol yang ada di kalung. Ada simbol matahari, bulan, dan bintang, serta beberapa simbol lain yang tampak seperti huruf kuno. Aku teringat kata-kata Mbah Karto tentang kekuatan kalung ini. Kalung ini bisa menarik perhatian roh-roh jahat, katanya. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam di balik simbol-simbol ini. Sesuatu yang mungkin bisa membawaku pada kebenaran yang lebih besar. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang simbol-simbol tersebut. Dengan bantuan internet, aku mulai mencari informasi tentang simbol-simbol kuno dalam budaya Jawa. Setelah beberapa jam mencari, aku menemukan beberapa artikel yang menjelaskan makna simbol-simbol tersebut. Ternyata, simbol-simbol itu berkaitan dengan kepercayaan akan kekuatan alam dan roh. Matahari melambangkan kekuatan dan kehidupan. Bulan melambangkan misteri dan keheningan.
sementara bintang melambangkan harapan dan petunjuk. Namun, ada satu simbol yang menarik perhatianku. Simbol yang tampak seperti lingkaran dengan garis-garis yang mengarah keluar. Dalam beberapa budaya, simbol ini melambangkan pengorbanan dan hubungan dengan dunia gaib. Aku merasa jantungku berdebar saat menyadari bahwa simbol ini mungkin berkaitan dengan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Mbah Darmo. Apakah kalung ini adalah jimat yang digunakan untuk memanggil kekuatan gaib? Apakah ada ritual tertentu yang harus dilakukan untuk menggunakannya? Keesokan harinya, aku kembali menemui Mbah Karto. "Mbah, aku menemukan beberapa informasi tentang simbol-simbol di kalung ini. Ada satu simbol yang menarik perhatianku, simbol lingkaran dengan garis-garis. Apa artinya?" tanyaku, berharap mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Mbah Karto menghela napas panjang. Simbol itu adalah simbol pengorbanan. Dalam ritual pesugihan, seringkali ada pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan kekuatan. Mbah Darmo terjebak dalam keserakahan dan tidak menyadari konsekuensi dari tindakannya. Dia mengabaikan peringatan dan akhirnya membayar harga yang sangat mahal. Kata-kata Mbah Karto membuatku merenung. Aku tidak ingin terjebak dalam siklus yang sama. Penelitianku bukan untuk mencari kekayaan, tetapi untuk memahami dan mengungkap kebenaran. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Apakah ada cara untuk memutuskan kutukan ini? Tanyaku, merasa cemas. Pertama, kau harus menjaga kalung ini dengan baik. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya tanpa izinmu. Kedua, kau harus melakukan ritual pembersihan untuk menghilangkan energi negatif yang mungkin melekat padanya. Jelas, Mbah Karto. Dan yang terpenting, kau harus berhati-hati dengan apa yang kau inginkan. Keserakahan bisa membawa bencana. Aku mengangguk, menyadari bahwa aku berada di jalur yang berbahaya. Namun, rasa penasaranku tidak bisa dipadamkan. Aku ingin mengungkap kebenaran di balik delman pesugihan dan kalung pusaka ini. Dengan tekad yang kuat, aku bersiap untuk melanjutkan pencarianku. Meskipun aku tahu bahwa jalan di depan mungkin penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Malam itu, aku kembali ke meja belajarku, mempelajari simbol-simbol di kalung dengan lebih seksama. Setiap goresan dan ukiran tampak hidup, seolah-olah menyimpan rahasia yang dalam. Aku merasa Sioliola kalung itu berbicara padaku, memanggilku untuk menggali lebih dalam. Dengan setiap detik yang berlalu, aku semakin yakin bahwa aku harus menemukan cara untuk memecahkan misteri ini. Meskipun itu berarti menghadapi kegelapan yang mengintai, aku harus siap untuk apapun yang akan datang dan berusaha untuk tidak terjebak dalam keserakahan yang sama seperti Mbah Darmo. Setelah berhari-hari mempelajari simbol-simbol di kalung pusaka dan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Mbah Darmo, aku merasa semakin terikat dengan misteri yang mengelilingi delman pesugihan. Rasa penasaranku semakin membara, dan aku tahu bahwa aku harus mengambil langkah selanjutnya. Mbah Karto telah memperingatkanku tentang bahaya yang mengintai, tetapi aku merasa bahwa aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus mencari tahu lebih banyak, bahkan jika itu berarti menghadapi kegelapan. Malam itu, aku memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan roh. Aku telah membaca banyak tentang ritual ini dan bagaimana cara melakukannya dengan aman. Dengan hati-hati, aku menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Lilin, dupa, dan beberapa bunga sebagai persembahan. Aku juga menyiapkan kalung pusaka yang kutemukan, berharap bahwa ia bisa membantuku dalam ritual ini. Setelah semuanya siap, aku menyalakan lilin dan dupa, menciptakan suasana yang tenang namun mencekam. Ruangan itu dipenuhi dengan aroma dupa yang menyengat, dan cahaya lilin menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Aku duduk di lantai, menghadap ke arah altar kecil yang telah kutata dengan rapi. Dengan suara bergetar, aku mulai mengucapkan mantra yang telah kutulis, memanggil roh Mbah Darmo untuk datang dan berbicara denganku. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, suasana di ruangan mulai berubah. Angin berhembus kencang, meskipun jendela tertutup rapat. Lilin yang menyala bergetar, dan bayangan di dinding tampak bergerak lebih cepat. Jantungku berdebar kencang, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Aku tahu bahwa ini adalah bagian dari ritual, dan aku harus tetap fokus. Tiba-tiba,
Aku merasakan kehadiran yang kuat di sekitarku. Suara berbisik terdengar samar, seolah-olah ada yang memanggil namaku. Rara. Suara itu lembut namun menakutkan. Aku menutup mata dan berusaha untuk tidak panik. Siapa yang memanggilku? Tanyaku. Suaraku bergetar. Akulah Mbah Darmo, jawab suara itu. Dan aku merasakan getaran di udara. Aku terjebak di antara dua dunia karena keserakahanku. Aku datang untuk memperingatkanmu. Aku membuka mata dan melihat sosok samar di hadapanku. Wajahnya tampak kabur, tetapi aku bisa merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Mbah Darmo, aku ingin tahu tentang delman pesugihan dan kalung ini. Apa yang terjadi padamu? Tanyaku. Berusaha untuk tetap tenang meskipun ketakutan menyelimuti diriku. Aku terjebak dalam kutukan karena keserakahanku. Delman itu menjemputku pada malam yang gelap, dan aku tidak pernah kembali. Kalung itu adalah kunci untuk membuka pintu ke dunia lain, tetapi juga bisa menjadi kutukan jika tidak digunakan dengan bijak, jawabnya. Suaranya penuh penyesalan. Aku merasa tertegun mendengar penjelasannya. Apa yang harus aku lakukan untuk memutuskan kutukan ini? Tanyaku. Berharap mendapatkan jawaban yang bisa membantuku. Kau harus melakukan ritual pembersihan dan mengembalikan kalung ini ke tempat asalnya. Hanya dengan cara itu, kau bisa memutuskan siklus keserakahan dan kutukan yang mengikatku. Katanya, suaranya semakin samar. Aku mengangguk, bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan. Aku akan melakukannya. Mbah, aku tidak ingin terjebak dalam keserakahan yang sama, jawabku. Merasa semangatku kembali membara. Tiba-tiba, sosok Mbah Darmo mulai memudar, dan suara angin kembali tenang. Ingatlah, Rara, keserakahan bisa menghancurkanmu. Jagalah kalung itu dengan bijak, katanya sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih yakin tentang langkah yang harus diambil. Aku harus melakukan ritual pembersihan dan mengembalikan kalung ke tempat asalnya. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Aku harus menghadapi kegelapan dan bahaya yang mengintai. Keesokan harinya, aku kembali menemui Mbah Karto. Mbah, aku telah melakukan ritual pemanggilan roh dan aku berbicara dengan Mbah Darmo. Dia memberitahuku bahwa aku harus melakukan ritual pembersihan dan mengembalikan kalung ini ke tempat asalnya, kataku. Berharap mendapatkan dukungan. Mbah Karto menatapku dengan serius. Itu keputusan yang bijak, Rara. Namun, kau harus siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Kegelapan tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, katanya, memberikan peringatan yang membuatku merinding. Aku mengangguk, menyadari bahwa aku harus bersiap untuk perjalanan ini. Dengan tekad yang kuat, aku bersiap untuk melanjutkan pencarianku. Meskipun aku tahu bahwa jalan di depan mungkin penuh dengan bahaya dan ketidakpastian. Aku harus siap untuk menghadapi kegelapan dan memutuskan kutukan yang mengikat Mbah Darmo, serta menjaga agar diriku tidak terjebak dalam keserakahan yang sama. Petualangan ini baru saja dimulai, dan aku bertekad untuk menemukan kebenaran di balik delman pesugihan dan kalung pusaka ini. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan roh Mbah Darmo, aku merasa lebih yakin tentang langkah yang harus diambil. Ritual pembersihan adalah langkah pertama untuk memutuskan kutukan yang mengikat kalung pusaka dan mengembalikannya ke tempat asalnya. Namun, aku tahu bahwa ritual ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Aku harus mempersiapkan diri dengan baik dan memastikan bahwa semua bahan yang diperlukan tersedia. Keesokan harinya, aku pergi ke pasar tradisional di desa untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual. Suasana pasar ramai dengan suara pedagang yang menawarkan barang dagangan mereka. Namun, pikiranku terfokus pada tujuan utamaku. Aku mencari bunga, air suci, dan beberapa bahan lain yang diperlukan untuk ritual pembersihan. Setiap kali aku melihat sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan lokal, hatiku berdebar. Aku tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Setelah mendapatkan semua bahan, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa bersemangat untuk melanjutkan ritual, tetapi di sisi lain, aku juga merasa cemas.
Apa yang akan terjadi selama ritual? Apakah aku akan berhasil memutuskan kutukan ini? Malam itu aku menyiapkan semua bahan di ruanganku. Aku menyalakan lilin dan dupa, menciptakan suasana yang tenang, namun mencekam dengan hati-hati. Aku menata altar kecil di tengah ruangan, meletakkan bunga dan air suci di atasnya. Aku memegang kalung pusaka di tanganku, merasakan energi yang mengalir dari artefak itu. Aku tahu bahwa ini adalah saat yang krusial. Setelah semuanya siap, aku mulai mengucapkan mantra yang telah kutulis. Suara-suaraku bergetar di udara, dan aku merasakan kehadiran yang kuat di sekitarku. Ya Tuhan, aku memohon agar Engkau membersihkan kalung ini dari segala energi negatif dan kutukan yang mengikatnya. Ucapku dengan penuh keyakinan. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, suasana di ruangan mulai berubah. Angin berhembus lembut, dan lilin yang menyala bergetar. Aku merasakan getaran di udara, seolah-olah ada sesuatu yang merespons doaku. Bersihkanlah kalung ini, dan bebaskanlah aku dari kutukan yang mengikat lanjutku. Suaraku semakin tegas. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran yang kuat di sekitarku. Suara berbisik terdengar samar, seolah-olah ada yang memanggil namaku Rara. Suara itu lembut, namun menakutkan. Aku menutup mata, dan berusaha untuk tidak panik. Siapa yang memanggilku? Tanyaku, suaraku bergetar. Akulah Mbah Karto, jawab suara itu, dan aku merasakan getaran di udara. Aku datang untuk membantumu. Dalam ritual ini, aku membuka mata dan melihat sosok Mbah Karto di hadapanku. Wajahnya tampak tenang dan matanya memancarkan kebijaksanaan. Mbah, aku ingin memutuskan kutukan ini. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku berharap mendapatkan petunjuk. Kau sudah melakukan langkah yang benar, Rara. Sekarang kau harus fokus pada niatmu. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Ucapkan mantra dengan keyakinan dan percayalah bahwa kau bisa memutuskan kutukan ini, katanya. Suaranya menenangkan. Aku mengangguk, merasa semangatku kembali membara. Dengan tekad yang kuat, aku melanjutkan ritual. Ya Tuhan, aku memohon agar Engkau membersihkan kalung ini dari segala energi negatif dan kutukan yang mengikatnya. Bebaskanlah aku dari siklus keserakahan dan kutukan yang mengikatku. Ucapku dengan penuh keyakinan. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, aku merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhku. Lilin yang menyala bergetar lebih kencang, dan aroma dupa semakin menyengat. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang terangkat dari dalam diriku, dan aku tahu bahwa ritual ini sedang berlangsung. Setelah beberapa saat, suasana di ruangan mulai tenang. Angin berhenti berhembus, dan lilin yang menyala kembali stabil. Aku membuka mata dan melihat kalung pusaka di hadapanku, bersinar dengan cahaya yang lembut. Ritual ini berhasil, kata Mbah Karto. Senyumnya menunjukkan kepuasan. Aku merasa lega dan bersyukur. Namun, di dalam hatiku, rasa penasaran masih membara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kalung ini akan membawaku pada kebenaran yang lebih dalam tentang delman pesugihan? Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Dengan kalung pusaka yang kini bersih dari energi negatif dan bimbingan Mbah Karto, aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Penelitianku akan berlanjut, dan aku bertekad untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di balik legenda ini. Setelah melakukan ritual pembersihan, aku merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundakku. Kalung pusaka yang sebelumnya terasa berat dan penuh energi negatif, kini tampak bersinar dengan cahaya lembut. Namun, meskipun aku merasa lega, rasa penasaran dan ketidakpastian masih menggelayuti pikiranku. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kutukan banner-banner telah terputus? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat di mana Mbah Darmo melakukan ritual pesugihan. Aku ingin memahami lebih dalam tentang sejarah dan asal-usul delman pesugihan yang selama ini menjadi misteri. Dengan tekad yang kuat, aku berangkat menuju desa tua di mana Mbah Darmo tinggal. Perjalanan menuju desa itu tidak mudah. Jalan setapak yang dilalui dipenuhi dengan pepohonan rimbun dan semak belukar. Suasana di sekitar terasa mencekam, seolah-olah
Alam menyimpan rahasia yang dalam. Setiap langkahku terasa berat, tetapi aku tahu bahwa aku harus melanjutkan. Aku tidak bisa mundur sekarang. Setelah beberapa jam berjalan, akhirnya aku tiba di desa tua yang sepi. Rumah-rumah tua berdiri dengan angkuh, dikelilingi oleh tanaman liar. Aku merasa sia-sialah waktu berhenti di sini. Dengan hati-hati, aku menjelajahi desa, mencari petunjuk tentang Mbah Darmo dan ritual pesugihan yang dilakukannya. Di tengah desa, aku menemukan sebuah bangunan tua yang tampak seperti tempat pertemuan. Dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan berbagai ritual dan simbol. Aku merasa tertarik untuk masuk dan melihat lebih dekat. Saat aku melangkah masuk, suasana di dalamnya terasa dingin dan sunyi. Hanya suara langkah kakiku yang terdengar. Di dalam ruangan, aku melihat altar yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah padam. Di atas altar, terdapat beberapa benda yang tampak kuno, termasuk patang-patang kecil dan alat-alat ritual. Aku merasa sia-sialah aku sedang berada di tempat yang sakral. Dengan hati-hati, aku mendekati altar dan mulai memeriksa benda-benda yang ada di sana. Saat aku mengamati patung-patung kecil, aku merasakan getaran aneh di udara, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Aku menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa, hanya kesunyian yang menyelimuti ruangan. Namun, rasa takut itu tidak menghentikanku. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Tiba-tiba, aku melihat sebuah buku tua yang tergeletak di sudut altar. Dengan hati-hati, aku mengambilnya dan membuka halaman-halamannya. Buku itu berisi catatan tentang ritual pesugihan dan sejarah Mbah Darmo. Aku membaca dengan seksama, mencoba memahami setiap detail yang tertulis. Satu hal yang menarik perhatianku adalah catatan tentang pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkan kekuatan. Mbah Darmo pernah melakukan ritual yang melibatkan pengorbanan jiwa, dan itu adalah alasan mengapa dia terjebak dalam kutukan. Aku merasa ngeri membayangkan apa yang telah terjadi padanya. Saat aku melanjutkan membaca, aku menemukan sebuah halaman yang menggambarkan ritual pemanggilan roh. Ternyata, ritual itu tidak hanya untuk memanggil roh, tetapi juga untuk meminta petunjuk dan bimbingan. Aku merasa sia-sialah buku ini adalah kunci untuk memahami lebih dalam tentang delman pesugihan dan kalung pusaka yang kutemukan. Dengan semangat yang baru, aku memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan roh di tempat ini. Aku ingin meminta bimbingan dari Mbah Darmo dan memahami lebih dalam tentang kutukan yang mengikatnya. Aku menyiapkan semua bahan yang diperlukan, termasuk lilin, dupa, dan bunga sebagai persembahan. Setelah semuanya siap, aku mulai mengucapkan mantra yang telah kutulis. Suara-suaraku bergetar di udara, dan aku merasakan kehadiran yang kuat di sekitarku. Ya Mbah Darmo, aku memanggilmu. Berikanlah aku petunjuk dan bimbingan untuk memutuskan kutukan ini, ucapku dengan penuh keyakinan. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, suasana di ruangan mulai berubah. Angin berhembus lembut, dan lilin yang menyala bergetar. Aku merasakan getaran di udara, seolah-olah ada sesuatu yang merespons doaku. Bersihkanlah kalung ini, dan bebaskanlah aku dari kutukan yang mengikat, lanjutku. Suaraku semakin tegas. Tiba-tiba, sosok Mbah Darmo muncul di hadapanku. Wajahnya tampak kabur, tetapi aku bisa merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Rara, aku datang untuk membantumu, katanya. Suaranya lembut, namun penuh kekuatan. Aku merasa tertegun mendengar suaranya. Bah, aku ingin tahu tentang delman pesugihan dan kutukan ini. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, berharap mendapatkan jawaban yang bisa membantuku. Kau harus melakukan ritual pembersihan dan mengembalikan kalung ini ke tempat asalnya. Hanya dengan cara itu, kau bisa memutuskan siklus keserakahan dan kutukan yang mengikatku, jawabnya. Suaranya penuh penyesalan. Aku mengangguk, bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan. Aku akan melakukannya. Bah, aku tidak ingin terjebak dalam keserakahan yang sama, jawabku. Merasa semangatku kembali membara. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih yakin tentang langkah yang harus diambil. Dengan bimbingan
Mbah Darmo, aku bersiap untuk melanjutkan ritual pembersihan dan mengembalikan kalung ke tempat asalnya. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi aku siap menghadapi kegelapan dan bahaya yang mengintai. Dengan tekad yang kuat, aku melangkah maju, bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik delman pesugihan dan kalung pusaka ini. Setelah melakukan ritual pemanggilan roh dan mendapatkan bimbingan dari Mbah Darmo, aku merasa lebih siap untuk melanjutkan pencarianku. Dengan kalung pusaka yang kini bersih dari energi negatif, aku tahu bahwa langkah selanjutnya adalah mengembalikannya ke tempat asalnya. Namun, aku juga menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Banyak rintangan dan bahaya yang mungkin menghadang di depan. Keesokan harinya, aku mempersiapkan diri untuk perjalanan ke tempat di mana Mbah Darmo melakukan ritual pesugihan. Aku mengemas beberapa barang penting, termasuk buku catatan, lilin, dan dupa. Aku juga membawa kalung pusaka yang kini terasa lebih ringan dan bersinar lembut. Dengan tekad yang kuat, aku berangkat menuju lokasi yang telah kutentukan. Perjalanan menuju tempat itu melewati hutan lebat dan jalan setapak yang sempit. Suasana di sekitar terasa mencekam, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Setiap langkahku diiringi oleh suara dedaunan yang berdesir dan burang-burang yang terbang menjauh. Namun, aku tidak bisa mundur. Aku harus menemukan tempat itu dan mengembalikan kalung ke asalnya. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya aku tiba di sebuah tempat yang tampak seperti altar kuno. Di tengah hutan, terdapat sebuah batu besar yang dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Batu itu tampak berlumut dan dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan berbagai ritual. Aku merasa, seolah-olah aku telah menemukan tempat yang tepat. Dengan hati-hati, aku mendekati altar dan meletakkan kalung pusaka di atas batu. Mbah Darmo, aku kembali. Ucapku, suaraku bergetar. Aku datang untuk mengembalikan kalung ini ke tempat asalnya dan memutuskan kutukan yang mengikatmu. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, suasana di sekitar mulai berubah. Angin berhembus kencang dan dedaunan bergetar. Aku merasakan kehadiran yang kuat di sekitarku, seolah-olah roh-roh di hutan ini sedang memperhatikan. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku memohon agar Engkau memberkati ritual ini dan membebaskan Mbah Darmo dari kutukan. Lanjutku, suaraku semakin tegas. Tiba-tiba, sosok Mbah Darmo muncul di hadapanku. Wajahnya tampak lebih jelas sekarang, dan aku bisa merasakan kedamaian yang terpancar dari dirinya. Rara, kau telah melakukan langkah yang benar. Dengan mengembalikan kalung ini, kau akan memutuskan siklus keserakahan yang mengikatku. Katanya, suaranya lembut, namun penuh kekuatan. Aku merasa terharu mendengar kata-katanya. Mbah, aku ingin memastikan bahwa kutukan ini benar-benar terputus. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tanyaku, berharap mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Kau harus melakukan ritual pengembalian. Ucapkan mantra ini dengan penuh keyakinan, dan percayalah bahwa kau bisa memutuskan kutukan ini. Jawabnya, sambil memberikan mantra yang harus kuucapkan. Dengan penuh keyakinan, aku mulai mengucapkan mantra yang diberikan. Mbah Darmo, suara-suaraku bergetar di udara, dan aku merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhku. Ya Tuhan, aku memohon agar Engkau menerima kalung ini dan membebaskan Mbah Darmo dari kutukan yang mengikatnya. Biarkan dia menemukan kedamaian dan kebebasan. Ucapku dengan sepenuh hati. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, suasana di sekitar mulai tenang. Angin berhenti berhembus, dan cahaya lembut menyinari altar. Aku membuka mata dan melihat kalung pusaka di hadapanku, bersinar dengan cahaya yang lebih cerah. Ritual ini berhasil, kata Mbah Darmo. Senyumnya menunjukkan kepuasan. Aku merasa lega dan bersyukur. Namun, di dalam hatiku, rasa penasaran masih membara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kalung ini akan membawaku pada kebenaran yang lebih dalam tentang delman pesugihan? Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Setelah ritual selesai, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang terangkat dari dalam diriku.
Beban yang selama ini mengikatku, kini terasa lebih ringan. Terima kasih Rara. Kau telah membebaskanku dari kutukan ini. Ingatlah, jangan pernah terjebak dalam keserakahan. Pesan Mbah Darmo sebelum sosoknya mulai memudar. Dengan perasaan campur aduk, aku mengangguk. Aku akan ingat Mbah. Terima kasih atas bimbinganmu, jawabku, merasa terharu. Setelah sosok Mbah Darmo menghilang, aku berdiri di depan altar, merenungkan semua yang telah terjadi. Aku tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah hidupku. Dengan kalung pusaka yang kini bersih dari kutukan, aku bersiap untuk melanjutkan pencarianku. Aku harus menemukan kebenaran di balik delman pesugihan dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang terjebak dalam keserakahan yang sama. Dengan tekad yang baru, aku meninggalkan tempat itu, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Petualangan ini baru saja dimulai, dan aku bertekad untuk menemukan kebenaran di balik legenda ini. Setelah mengembalikan kalung pusaka ke tempat asalnya, aku merasakan perubahan yang mendalam dalam diriku. Energi yang sebelumnya terasa berat, kini mengalir dengan lembut. Seolah-olah kalung itu telah membebaskan diriku dari kutukan yang mengikat. Namun, meskipun aku merasa lebih kuat, aku juga menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ada banyak hal yang harus aku pelajari dan hadapi. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah dengan semangat baru. Buku catatan yang kutemukan di altar kuno masih ada di tanganku. Aku merasa bahwa buku itu adalah kunci untuk memahami lebih dalam tentang kekuatan yang kini terbangun dalam diriku. Dengan tekad yang kuat, aku mulai membaca setiap halaman, mencoba menyerap semua informasi yang ada. Buku itu berisi berbagai ritual, mantra, dan pengetahuan tentang kekuatan supernatural. Aku menemukan catatan tentang bagaimana mengendalikan energi, memanggil roh, dan bahkan melindungi diri dari kekuatan gelap. Setiap halaman yang kubaca membuatku semakin terpesona dan bersemangat. Aku tahu bahwa aku harus mempelajari semua ini agar bisa menggunakan kekuatanku dengan bijak. Setelah beberapa hari belajar, aku merasa siap untuk mencoba salah satu ritual yang ada di dalam buku. Ritual itu bertujuan untuk menguatkan ikatan antara diriku dan kalung pusaka, serta meningkatkan kemampuanku dalam mengendalikan energi. Aku menyiapkan semua bahan yang diperlukan lilin, dupa, dan beberapa bunga sebagai persembahan. Malam itu, aku menyalakan lilin dan dupa, menciptakan suasana yang tenang, namun mencekam. Dengan hati-hati, aku menata altar kecil di tengah ruangan, meletakkan kalung pusaka di atasnya. Ya Tuhan, aku memohon agar Engkau memberkati ritual ini dan membantuku mengendalikan kekuatan yang terbangun dalam diriku. Ucapku dengan penuh keyakinan. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, suasana di ruangan mulai berubah. Angin berhembus lembut, dan lilin yang menyala bergetar. Aku merasakan getaran di udara. Seolah-olah ada sesuatu yang merespons doaku. Bantu aku untuk memahami kekuatan ini dan menggunakannya dengan bijak. Lanjutku. Suaraku semakin tegas tiba-tiba. Aku merasakan kehadiran yang kuat di sekitarku. Suara berbisik terdengar samar. Seolah-olah ada yang memanggil namaku Rara. Suara itu lembut, namun menakutkan. Aku menutup mata dan berusaha untuk tidak panik. Siapa yang memanggilku? Tanyaku. Suaraku bergetar. Akulah Mbah Karto, jawab suara itu. Dan aku merasakan getaran di udara. Aku datang untuk membantumu dalam perjalanan ini. Aku membuka mata dan melihat sosok Mbah Karto di hadapanku. Wajahnya tampak tenang dan matanya memancarkan kebijaksanaan. Mbah, aku ingin belajar mengendalikan kekuatan ini. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku, berharap mendapatkan petunjuk. Kau sudah melakukan langkah yang benar, Rara. Sekarang, kau harus fokus pada niatmu. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Ucapkan mantra dengan keyakinan. Dan percayalah bahwa kau bisa mengendalikan kekuatan ini. Katanya, suaranya menenangkan. Aku mengangguk. Merasa semangatku kembali membara. Dengan tekad yang kuat, aku melanjutkan ritual. Ya Tuhan, aku memohon agar Engkau memberkati ritual ini dan membantuku mengendalikan kekuatan yang terbangun dalam diriku. Biarkan aku menjadi pelindung dan pembawa kebaikan. Ucapku dengan penuh keyakinan. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, aku merasakan energi yang kuat
mengalir melalui tubuhku. Lilin yang menyala bergetar lebih kencang, dan aroma dupa semakin menyengat. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang terangkat dari dalam diriku. Dan aku tahu bahwa ritual ini sedang berlangsung. Setelah beberapa saat, suasana di ruangan mulai tenang. Angin berhenti berhembus, dan lilin yang menyala kembali stabil. Aku membuka mata dan melihat kalung pusaka di hadapanku, bersinar dengan cahaya yang lembut. Ritual ini berhasil, kata Mbah Karto. Senyumnya menunjukkan kepuasan. Aku merasa lega dan bersyukur. Namun, di dalam hatiku, rasa penasaran masih membara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kekuatan ini akan membawaku pada kebenaran yang lebih dalam tentang delman pesugihan? Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Setelah pertemuan itu, aku merasa lebih yakin tentang langkah yang harus diambil. Dengan bimbingan Mbah Karto, aku bersiap untuk melanjutkan pencarianku. Aku harus menemukan cara untuk menggunakan kekuatan ini dengan bijak dan melindungi diriku dari bahaya yang mungkin mengintai. Dengan tekad yang baru, aku bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Aku tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupku selamanya, dan aku bertekad untuk menemukan kebenaran di balik delman, pesugihan, dan kalung pusaka ini. Petualangan ini baru saja dimulai, dan aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah melakukan ritual untuk menguatkan ikatan antara diriku dan kalung pusaka, aku merasakan kekuatan baru mengalir dalam diriku. Namun, dengan kekuatan yang baru terbangun, aku juga menyadari bahwa ada tanggung jawab besar yang harus kutanggung. Kekuatan ini tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk melindungi orang-orang di sekitarku dari ancaman yang mungkin muncul. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menjelajahi lebih dalam tentang kekuatan yang kini ada dalam diriku. Aku kembali ke buku catatan yang kutemukan di altar kuno, berharap menemukan informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan kekuatan ini dengan bijak. Setiap halaman yang kubaca memberikan wawasan baru, tetapi juga menimbulkan rasa takut akan apa yang mungkin kutemukan. Satu hal yang menarik perhatianku adalah catatan tentang kekuatan gelap yang bisa muncul sebagai akibat dari penggunaan kekuatan supernatural. Buku itu memperingatkan tentang entitas jahat yang bisa terbangun jika seseorang tidak berhati-hati dalam menggunakan kekuatan. Aku merasa ngeri membayangkan apa yang bisa terjadi jika aku tidak mengendalikan kekuatanku dengan baik. Setelah membaca beberapa halaman, aku merasa perlu untuk melakukan latihan. Aku harus menguji kemampuanku dan belajar bagaimana mengendalikan energi yang ada dalam diriku. Dengan tekad yang kuat, aku pergi ke hutan di dekat rumahku, tempat yang sepi dan tenang, untuk melakukan latihan. Di tengah hutan, aku menemukan sebuah tempat yang cocok untuk berlatih. Aku menyiapkan altar kecil dengan kalung pusaka di atasnya, dikelilingi oleh lilin dan dupa. Ya Tuhan, aku memohon agar Engkau memberkati latihan ini dan membantuku mengendalikan kekuatan yang terbangun dalam diriku. Ucapku dengan penuh keyakinan. Saat aku mulai mengucapkan mantra, suasana di sekitar mulai berubah. Angin berhembus lembut dan dedaunan bergetar. Aku merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhku. Dan aku tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menguji kemampuanku. Aku memanggil kekuatan dalam diriku. Biarkan energi ini mengalir dan menguatkanku. Ucapku. Suaraku semakin tegas. Tiba-tiba, aku merasakan kehadiran yang kuat di sekitarku. Suara berbisik terdengar samar, seolah-olah ada sesuatu yang merespons doaku. Rara, suara itu lembut, namun menakutkan. Aku menutup mata dan berusaha untuk tidak panik. Siapa yang memanggilku? Tanyaku. Suaraku bergetar. Akulah entitas yang terbangun dari kegelapan, jawab suara itu. Dan aku merasakan getaran di udara. Kau telah mengganggu ketenangan kami. Aku membuka mata dan melihat sosok gelap di hadapanku. Wajahnya kabur, tetapi aku bisa merasakan aura jahat yang mengelilinginya. Apa yang kau inginkan? Tanyaku. Berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatiku berdebar kencang. Kekuatanmu menarik perhatian kami. Kami datang untuk mengambilnya, jawab sosok itu.
Suaranya penuh ancaman. Aku merasa ketakutan. Tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil kekuatanku. Aku akan melindungi diriku dan orang-orang di sekitarku. Ucapku dengan tegas, berusaha menunjukkan keberanian. Sosok itu tertawa, suaranya menggema di hutan. Kau pikir kau bisa melawan kami? Kekuatanmu tidak ada artinya dibandingkan dengan kegelapan yang kami bawa. Dengan tekad yang baru, aku mulai mengucapkan mantra perlindungan yang kutemukan dalam buku. Dengan kekuatan yang ada dalam diriku, aku memanggil cahaya untuk melawan kegelapan. Biarkan energi ini melindungiku, ucapku. Suaraku semakin kuat. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, cahaya mulai bersinar dari kalung pusaka. Energi yang mengalir dalam diriku semakin kuat, dan aku merasakan kekuatan cahaya mengelilingiku. Kau tidak akan bisa mengambil kekuatanku, teriakku, berusaha mengusir sosok gelap itu. Sosok itu terhenti sejenak, terkejut oleh cahaya yang muncul. Apa ini? Kekuatanmu tidak seharusnya seperti ini, teriaknya. Suaranya penuh kebingungan. Dengan semangat yang membara, aku melanjutkan mantra perlindungan. Cahaya, lindungi aku dari kegelapan. Biarkan kekuatan ini mengusir semua yang jahat, ucapku. Merasakan energi yang mengalir semakin kuat. Cahaya dari kalung pusaka semakin bersinar, dan sosok gelap itu mulai mundur. Tidak, kami tidak akan pergi begitu saja, teriaknya. Tetapi cahaya itu semakin kuat, mengusirnya dari hadapanku. Akhirnya, sosok itu menghilang dalam kegelapan, dan aku merasa lega. Aku berhasil, ucapku. Napasku terengah-engah. Namun, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari pertarunganku. Kekuatan gelap akan selalu ada, dan aku harus tetap waspada. Dengan perasaan campur aduk, aku meninggalkan tempat itu, menyadari bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupku selamanya. Aku harus belajar mengendalikan kekuatanku dan melindungi diriku dari ancaman yang mungkin muncul. Dengan tekad yang baru, aku bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Petualangan ini baru saja dimulai, dan aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah pertarungan dengan entitas kegelapan di hutan, aku merasa lebih kuat dan bijaksana. Pengalaman itu mengajarkan betapa pentingnya mengendalikan kekuatan yang ada dalam diriku dan menggunakannya dengan bijak. Namun, aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak misteri yang harus kuungkap tentang delman pesugihan dan kalung pusaka. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah dengan pikiran yang tenang. Aku membuka buku catatan kuno itu lagi, mencari petunjuk lebih lanjut tentang delman pesugihan di antara halaman-halaman yang penuh dengan mantra dan ritual. Aku menemukan sebuah peta kuno yang tersembunyi di balik lembaran yang sudah usang. Peta itu tampak menggambarkan sebuah lokasi tersembunyi, sebuah tempat yang mungkin memegang kunci untuk mengungkap misteri delman pesugihan. Peta itu digambar dengan tinta yang sudah memudar, tetapi aku masih bisa mengenali beberapa detail penting. Terdapat sebuah simbol aneh di tengah peta yang mungkin menandai lokasi yang dicari. Aku merasa jantungku berdebar kencang, karena aku tahu bahwa ini adalah petunjuk yang telah lama ku cari. Dengan peta kuno di tanganku, aku memutuskan untuk segera berangkat. Aku mempersiapkan diri dengan membawa beberapa barang penting, termasuk kompas, senter, dan persediaan makanan. Aku juga membawa kalung pusaka yang kini terasa lebih hangat dan memberikan rasa aman. Dengan tekad yang kuat, aku meninggalkan rumah dan memulai perjalanan menuju lokasi yang ditunjukkan peta. Perjalanan menuju lokasi itu cukup menantang. Aku harus melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan jalan setapak yang sempit dan berbahaya. Suasana di sekitar terasa mencekam, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Namun, aku tidak bisa mundur. Aku harus menemukan tempat itu dan mengungkap misteri yang tersembunyi. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya aku tiba di sebuah tempat yang tampak seperti reruntuhan kuno. Di tengah hutan, terdapat sebuah bangunan tua yang setengah terkubur di tanah. Bangunan itu tampak usang dan dipenuhi dengan tumbuhan liar. Tetapi aku bisa merasakan aura misterius yang mengelilinginya. Aku merasa, Sioliola, aku telah menemukan tempat yang tepat. Dengan hati-hati, aku mendekati reruntuhan dan memasuki bangunan tua itu. Di dalam,
aku menemukan beberapa ruangan yang gelap dan lembab. Dindingnya dipenuhi dengan lukeran-lukeran kuno yang menggambarkan berbagai ritual dan makhluk mitologi. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan aku tahu bahwa tempat ini menyimpan banyak rahasia. Di salah satu ruangan, aku menemukan sebuah altar kecil yang terbuat dari batu. Di atas altar, terdapat sebuah kotak kayu yang tampak usang dan terkunci. Aku mencoba membuka kotak itu, tetapi terkunci rapat. Aku merasa frustrasi, tetapi aku tidak akan menyerah. Aku harus menemukan cara untuk membuka kotak itu dan mengungkap misteri yang tersembunyi di dalamnya. Aku mencoba berbagai cara untuk membuka kotak itu, tetapi semuanya gagal. Aku merasa putus asa, tetapi tiba-tiba aku teringat tentang kalung pusaka yang kupakai. Aku mencoba menggunakan energi kalung pusaka untuk membuka kotak itu, dan keajaiban terjadi. Kotak itu terbuka dengan sendirinya, seolah-olah ada kekuatan gaib yang membantuku. Di dalam kotak, aku menemukan sebuah buku tua yang berisi tulisan-tulisan kuno. Buku itu tampak menggambarkan sejarah delman pesugihan, dari awal hingga akhir. Aku membaca setiap halaman dengan seksama, mencoba menyerap semua informasi yang ada. Aku menemukan bahwa delman pesugihan bukanlah sekadar kendaraan biasa, tetapi sebuah alat yang digunakan untuk memanggil roh-roh jahat. Buku itu juga menjelaskan tentang ritual yang digunakan untuk mengendalikan delman pesugihan. Aku merasa ngeri membayangkan betapa mengerikannya ritual itu. Aku juga menemukan informasi tentang orang-orang yang pernah menjadi korban delman pesugihan dan bagaimana mereka terjebak dalam kutukan yang mengerikan. Setelah membaca buku itu, aku merasa lebih mengerti tentang misteri delman pesugihan. Aku juga menyadari bahwa aku harus berhati-hati dalam menggunakan kekuatan yang ada dalam diriku. Aku tidak boleh terjebak dalam keserakahan dan menggunakan kekuatan itu untuk tujuan yang jahat. Dengan pengetahuan baru yang kutemukan, aku meninggalkan reruntuhan kuno itu. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Masih banyak misteri yang harus kuungkap, dan aku bertekad untuk menemukan kebenaran di balik delman pesugihan dan kalung pusaka. Dengan tekad yang kuat, aku siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Petualangan ini baru saja dimulai, dan aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah menemukan buku kuno di reruntuhan, aku memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang delman pesugihan dan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Buku itu mengungkapkan sejarah kelam delman tersebut, ritual-ritual mengerikan yang dilakukan, dan konsekuensi bagi mereka yang terlibat. Namun, buku itu juga menyimpan sebuah rahasia yang lebih besar, sebuah rahasia yang bisa mengubah segalanya. Aku kembali ke rumah dengan hati yang penuh dengan pertanyaan. Aku membaca kembali buku itu berulang kali, mencoba menemukan petunjuk lebih lanjut. Aku memperhatikan sebuah simbol aneh yang berulang kali muncul di beberapa halaman. Simbol itu terlihat seperti gabungan dari beberapa lambang kuno, dan aku merasa bahwa simbol itu memegang kunci untuk mengungkap rahasia terbesar delman pesugihan. Keesokan harinya aku memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang simbol tersebut. Aku pergi ke perpustakaan daerah, mencari buku-buku tentang sejarah dan mitologi lokal. Aku menghabiskan berjam-jam di perpustakaan, membaca berbagai buku dan dokumen kuno. Aku mencari informasi tentang simbol aneh yang kutemukan dalam buku kuno tersebut. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya aku menemukan sebuah buku yang membahas simbol tersebut. Buku itu menjelaskan bahwa simbol tersebut adalah lambang dari sebuah kekuatan gaib yang sangat besar, sebuah kekuatan yang bisa digunakan untuk kebaikan maupun kejahatan. Buku itu juga menyebutkan sebuah legenda tentang seorang penyihir kuno yang menggunakan kekuatan tersebut untuk mengendalikan delman pesugihan. Legenda tersebut menceritakan tentang seorang penyihir yang sangat sakti yang menggunakan kekuatan gaib untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan. Penyihir tersebut menggunakan delman pesugihan sebagai alat untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi akhirnya terjebak dalam kutukan yang mengerikan. Legenda tersebut juga menyebutkan bahwa penyihir tersebut telah menyembunyikan sebuah artefak yang sangat kuat, sebuah artefak yang bisa digunakan untuk mengendalikan kekuatan gaib tersebut. Setelah membaca legenda tersebut, aku menyadari
bahwa simbol aneh yang kutemukan dalam buku kuno adalah petunjuk tentang lokasi artefak tersebut. Aku merasa jantungku berdebar kencang karena aku tahu bahwa ini adalah petunjuk yang telah lama aku cari. Aku harus menemukan artefak tersebut dan mengungkap rahasia terbesar Delman Pesugihan. Dengan tekad yang kuat, aku mulai mencari informasi lebih lanjut tentang lokasi artefak tersebut. Aku kembali membaca buku-buku kuno dan dokumen-dokumen sejarah mencari petunjuk tentang tempat persembunyian artefak tersebut. Aku menghabiskan berhari-hari mencari petunjuk, tetapi semuanya sia-sia. Aku merasa putus asa, tetapi aku tidak akan menyerah. Aku tahu bahwa aku harus menemukan artefak tersebut dan mengungkap rahasia terbesar Delman Pesugihan. Aku memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang ada dalam diriku untuk mencari petunjuk. Aku menutup mata dan berkonsentrasi mencoba untuk merasakan energi yang terhubung dengan artefak tersebut. Setelah beberapa saat berkonsentrasi, aku merasakan sebuah getaran yang kuat. Aku merasakan sebuah tarikan yang mengarah ke suatu tempat yang jauh. Aku membuka mata dan melihat sebuah bayangan samar yang muncul di hadapanku. Bayangan tersebut menunjukkan sebuah lokasi yang tersembunyi, sebuah tempat yang mungkin menyimpan artefak tersebut. Dengan bayangan tersebut sebagai petunjuk, aku memulai perjalanan menuju lokasi tersebut. Perjalanan itu sangat berbahaya dan menantang. Aku harus melewati hutan yang gelap, sungai yang deras, dan jalan setapak yang sempit dan berbahaya. Aku juga harus menghadapi berbagai macam rintangan dan bahaya yang mengancam keselamatan. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, akhirnya aku tiba di lokasi tersebut. Lokasi tersebut adalah sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun yang sangat tinggi. Aku masuk ke dalam gua tersebut dengan hati-hati, membawa kalung pusaka dan buku kuno sebagai penuntun. Di dalam gua, aku menemukan sebuah ruangan yang sangat besar dan gelap. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar yang terbuat dari batu hitam. Di atas altar, terdapat sebuah kotak kayu yang sangat tua dan usang. Aku tahu bahwa kotak tersebut berisi artefak yang telah lama aku cari. Dengan hati-hati, aku mendekati altar dan membuka kotak tersebut. Di dalam kotak, aku menemukan sebuah batu yang sangat indah dan berkilau. Batu tersebut memancarkan cahaya yang sangat kuat, dan aku merasa bahwa batu tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat besar. Aku tahu bahwa batu tersebut adalah artefak yang telah lama ku cari. Artefak yang bisa mengungkap rahasia terbesar Delman Pesugihan. Dengan artefak tersebut di tanganku, aku merasa bahwa perjalanan ini telah mencapai puncaknya. Aku siap untuk mengungkap rahasia terbesar Delman Pesugihan dan mengakhiri kutukan yang telah membayangi selama berabad-abad. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Masih banyak tantangan dan bahaya yang harus kuhadapi. Dengan tekad yang kuat, aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Setelah menemukan artefak yang berkilau di dalam gua, aku merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui diriku. Batu itu bukan hanya sekadar artefak, ia adalah sumber energi yang dapat mengendalikan Delman Pesugihan dan semua kekuatan gaib yang menyertainya. Namun, dengan kekuatan besar ini, datang tanggung jawab yang lebih besar. Aku harus memutuskan bagaimana menggunakan kekuatan ini dengan bijak. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa bersemangat dengan penemuan ini. Tetapi di sisi lain, aku juga merasa berat dengan tanggung jawab yang harus kutanggung. Aku mengingat semua yang telah kulalui. Perjalanan panjang, pertarungan melawan kegelapan, dan semua orang yang terpengaruh oleh Delman Pesugihan. Aku tidak bisa membiarkan kekuatan ini jatuh ke tangan yang salah. Setelah beberapa hari merenung, aku memutuskan untuk melakukan ritual yang akan membantuku memahami kekuatan artefak ini. Aku menyiapkan altar di ruang tamu, meletakkan batu berkilau di tengahnya, dikelilingi oleh lilin dan dupa. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku memohon agar Engkau memberkati ritual ini dan membantuku memahami kekuatan yang ada dalam diriku. Ucapku dengan penuh keyakinan. Saat aku mulai mengucapkan mantra, suasana di ruangan mulai berubah. Cahaya dari batu berkilau semakin terang, dan aku merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhku. Dalam sekejap,
Aku terhubung dengan kekuatan yang ada di dalam batu. Gambar-gambar dari masa lalu, ritual-ritual kuno, dan suara-suara dari roh-roh yang terjebak dalam delman pesugihan mulai muncul dalam pikiranku. Aku melihat sosak-sosak yang pernah terjebak dalam kutukan delman pesugihan. Mereka terlihat putus asa, terjebak dalam kegelapan, dan aku merasakan kesedihan mereka. Kami tidak ingin terjebak di sini selamanya. Suara mereka bergema dalam pikiranku. Aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk membebaskan mereka. Dengan kekuatan yang ada dalam diriku, aku mulai mengucapkan mantra pembebasan. Dengan kekuatan yang ada dalam diriku, aku memanggil cahaya untuk mengusir kegelapan. Biarkan semua roh yang terjebak dalam delman pesugihan bebas, teriakku. Suaraku penuh dengan keyakinan. Cahaya dari batu berkilau semakin terang, dan aku merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhku. Dalam sekejap, sosok-sosok yang terjebak mulai muncul satu persatu. Dikelilingi oleh cahaya, mereka terlihat bingung. Tetapi saat mereka melihatku, mereka mulai tersenyum. "Terima kasih, anak muda. Kau telah membebaskan kami." Salah satu dari mereka berkata, suaranya lembut dan penuh rasa syukur. Aku merasa lega dan bahagia melihat mereka bebas. Namun, aku juga menyadari bahwa kekuatan ini tidak bisa digunakan sembarangan. Aku harus menjaga agar kekuatan ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Dengan tekad yang kuat, aku memutuskan untuk menyimpan batu berkilau ini di tempat yang aman dan melindunginya dari mereka yang ingin menyalahgunakannya. Setelah ritual selesai, aku merasa lebih kuat dan bijaksana. Aku tahu bahwa perjalanan ini telah mengubah hidupku selamanya. Aku tidak hanya menemukan kekuatan dalam diriku, tetapi juga menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Aku bertekad untuk menggunakan kekuatan ini untuk membantu orang lain dan melindungi mereka dari kegelapan. Dengan semangat baru, aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aku ingin berbagi pengetahuanku tentang delman pesugihan dan kekuatan yang ada di dalamnya. Aku ingin membantu orang-orang yang terjebak dalam kutukan dan memberikan mereka harapan. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi aku siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Aku memutuskan untuk menulis buku tentang pengalamanku, tentang delman pesugihan, dan tentang kekuatan yang ada dalam diriku. Aku ingin agar orang lain bisa belajar dari pengalamanku dan tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Dengan tekad yang kuat, aku mulai menulis, menuangkan semua pengalaman dan pengetahuanku ke dalam kata-kata. Saat aku menulis, aku teringat semua orang yang telah membantuku dalam perjalanan ini. Mbah Karto yang memberikan bimbingan dan kebijaksanaan, teman-temanku yang selalu mendukungku, dan semua roh yang terjebak yang kini telah bebas. Aku merasa bersyukur atas semua pengalaman ini, baik yang baik maupun yang buruk, karena semuanya telah membentuk diriku menjadi siapa aku sekarang. Akhirnya, setelah berhari-hari menulis, aku menyelesaikan bukuku. Aku merasa bangga dan lega. Ini adalah langkah pertamaku untuk membantu orang lain dan melindungi mereka dari kegelapan. Dengan buku ini, aku berharap bisa memberikan harapan dan pengetahuan kepada mereka yang membutuhkannya. Dengan semangat baru dan tekad yang kuat, aku siap untuk menghadapi masa depan. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi aku siap untuk melanjutkan petualangan ini. Dengan kekuatan yang ada dalam diriku dan pengetahuan yang telah kutemukan, aku akan melindungi orang-orang di sekitarku dan memastikan bahwa kegelapan tidak akan pernah menang. Petualangan ini baru saja dimulai, dan aku siap untuk menghadapi apapun yang akan datang.